Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 MIPA 1, semoga Anda semua selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita bertemu kembali dalam pembelajaran daring. Untuk pertemuan yang kedua, kita akan belajar bersama tentang persamaan trigonometri. Kemarin untuk motivasinya, Ibu sudah mengirimkan materi tentang perbandingan trigonometri maupun sudut-sudut yang berrelasi. Sekarang tentang persamaan, kita coba masuk ke persamaan trigonometri. Pada persamaan trigonometri, yang disebut persamaan trigonometri itu adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari suatu sudut yang belum diketahui. Jadi yang namanya persamaan trigonometri itu di dalamnya ada fungsi trigonometrinya. Jadi pola berpikirnya sama dengan persamaan kuadrat, cara menyelesaikannya juga nanti kita bisa melihat bersama-sama, ada beberapa cara yang bisa kita ikuti. Yang pertama yang akan kita bahas adalah persamaan trigonometri fungsi sinus. Fungsi sinus. Jadi untuk persamaan trigonometri fungsi sinus di sini itu dilihat nanti satuannya bisa dalam derajat, satuannya bisa juga dalam radian. Dalam radian. Yang satuan dalam derajat itu kita lihat jika sin X sama dengan sin alfa untuk satuan derajat, maka penyelesaiannya adalah X yang pertama itu sama dengan alfa plus K kali 360. Yang kedua, tadi fungsi sinus itu bernilai positif ketika dia berada di kuadran 2. Kuadran 2 tadi rumusnya kan 180 min alfa plus K kali 360. Kemudian kalau dalam radian itu cirinya adalah muncul simbol V radian. Jika sin X sama dengan sin A misalnya, maka yang pertama X itu sama dengan A plus K 360. Masih Anda ingat yang namanya V radian itu kan sama dengan 180 derajat. Anda dapat di kelas 10. Berarti A plus K, karena ini 360, berarti 360-nya saya ganti dengan 2V. Yang kedua, 180 berarti sama dengan V dikurangi A plus K kali 2V. K di sini adalah bilangan bulat. Arti kata bilangan bulat itu berarti bisa positif, bisa negatif, bisa 0. Jadi nanti tinggal dilihat interval dari soal yang ditanyakan. Yang pertama misalnya contohnya. Kalau kita punya sin X sama dengan misalnya sin 50. Jadi di sini kita akan mencoba mencari himpunan penyelesaian. Sin X sama dengan sin 50. Misalnya di sini diberi interval, intervalnya dari 0 sampai 360, misalnya seperti itu. Penyelesaiannya kita lihat, ini kok satuannya dalam derajat, berarti kita pakai penyelesaian yang saya kotak yang di kiri. Berarti X sama dengan 50 plus K kali 360, atau X yang kedua sama dengan 180 min alfanya 50 plus K kali 360. Kita coba selesaikan satu persatu. Yang pertama, kalau K-nya saya ambil 0, maka X-nya sama dengan 50. Kalau K-nya saya ambil 1, maka X-nya sama dengan 1 kali 360 tambah 50, berarti 410. Padahal interval kita paling besar cuma 360, maka 410 ini tidak memenuhi. Yang kedua, saya tulis dulu 180 dikurangi 50 berarti 130 plus K kali 360. Kalau K-nya kita ambil 0, maka X-nya 130. Kalau K-nya 1, maka X-nya sama dengan 490. Lebih besar dari 360, berarti ini juga tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya cuma 50 derajat sama 130 derajat. Kita kembangkan yang kedua, misalnya sin
2X sama dengan sin 120. Intervalnya sama, misalnya kita bikin dari 0 sampai 360. Satuannya tetap dalam derajat penyelesaiannya. Berarti di sini 2X, inilah 2X sama dengan 120 plus K kali 360 atau 2X sama dengan 180 min 120 plus K kali 360. Ini kan 2X, kita butuhnya X saja, maka ini kita bagi 2. Berarti X sama dengan 60 plus K kali 180. Di sini masih 2X, 180 kurangi 120 berarti 60 plus K kali 360 sama kita bagi 2 berarti X-nya 30 plus K kali 180. Seperti tadi, kalau K-nya kita ambil 0 maka X-nya 60. Kalau K-nya kita ambil 1 maka X-nya 180 tambah 60 240. Yang di kanan, kalau K-nya 0, maka X-nya 30. Kalau K-nya 1, maka X-nya 210. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 60,240, 30,210. Atau nanti dibiasakan diurutkan dari yang paling kecil. Kemudian saya kasih contoh lagi, misalnya yang ketiga. Kita mencoba mencari sin X sama dengan setengah untuk interval dari 0 misalnya sampai 180 begitu. Pola berpikirnya, rumus yang kita punya adalah jika sin X sama dengan sin alfa, sehingga di sini harus disamakan dulu. Sin X sama dengan sin 30. Kita selesaikan sekarang. Oh, berarti X sama dengan 30 plus K kali 360 atau X sama dengan 180 min 30 plus K kali 360. Nanti silahkan diambil sendiri. Kalau K-nya 0, X-nya berapa, silahkan dilanjut. Kemudian rumus contoh soal yang keempat. Misalnya sin X min 15 derajat sama dengan misalnya setengah akar 3. Ya kita pikirkan dulu, oh sin X min 15. Sin berapa yang hasilnya setengah akar 3? Oh ini adalah sin 60. Penyelesaiannya ya berarti X min 15 sama dengan 60 plus K kali 360 atau X min 15 sama dengan 180 min 60 plus K kali 360. Ini kita pindah ke kanan ke sini, berarti X-nya sama dengan 75 plus K kali 360 atau ini X min 15 sama dengan 180 kurangi 60 120 K 360 X ini kita pindah ke kanan 135 plus K kali 360. Tinggal mengambil seperti tadi. Oh, kalau K-nya 0, X-nya 75. Yang kanan, kalau K-nya 0, berarti X-nya 135. Lagi, kita coba yang ke-5. Misalnya 2 sin 3X sama dengan akar 3. Intervalnya saya bikin dari 0 sampai 180. Kita pindah dulu duanya ini ke kanan. Berarti sin 3X sama dengan akar 3 dibagi 2 atau ditulis setengah akar 3. Sin 3X sama dengan sin yang hasilnya setengah akar 3 itu sin berapa? Oh nilainya adalah sin 60. Penyelesaiannya ya 3X sama dengan 60 plus K kali 360 atau 3X sama dengan 180 min 60 plus K kali 360. Kita butuhnya X saja, berarti X kita bagi dengan 3, 20 plus K kali 120 atau ini tadi 3X sama dengan 120 plus K kali 360. Kita bagi 3, berarti X-nya 40 plus K kali 120. Sehingga di sini yang pertama kalau K-nya 0 maka X-nya 20.
Kalau K-nya 1, maka X-nya 140. Di kanan, kalau K-nya 0, maka X-nya 40. Kalau K-nya 1, maka X-nya 160. Himpunan penyelesaiannya kita tulis dari kecil 20, 40, 140 sama 160. Satu lagi yang keenam, kita akan mencoba dalam radian. Misalnya sin 2x sama dengan setengah. Intervalnya di sini ditulis tidak diberi tunjuk, tapi cuma ditulis misalnya intervalnya dari 0 sampai V. Kita masuk di sini sin 2x, sin yang hasilnya setengah itu adalah sin 30. Kita rubah dalam radian, sin 2x. Tadi yang namanya V radian itu 180 derajat. Berarti kalau 1 radian saja, 1 radian kita V itu 180 derajat. Kita coba aja kalau 1 derajat. Berarti kalau 1 derajat sama dengan berapa V? 1 lingkaran penuh 360 derajat. V radian nilainya sama dengan 180 derajat. Kalau saya coba, jadi 1 derajatnya berarti kan V per 1 derajat. 180 derajat itu kan bisa ditulis 180 kali 1 derajat gini. 1 radiannya berarti 180 derajat. Kalau saya punya 30, berarti sin 30, sin yang hasilnya setengah kan 30. 30 kalau dirubah dalam radian, itu nilainya sama dengan 360, 30 derajat itu loh. 30 derajat itu sama dengan V per 1 derajatnya. Kita coba ya. Anda di kelas 10 sudah dapat 360. V per 6. Iya, V per 6 radian. Asalnya dari mana? Dari 30 dibagi 180. Hasilnya 1/6 pi. Kita masukkan di sini. Sin 2x sama dengan setengah. Berarti sin 2x sama dengan sin 30. Kita rubah dalam derajat menjadi sin 1/6 pi. Taruh di sini ya, 1/6 pi. Berarti 2x sama dengan penyelesaiannya 1/6 pi plus k kali 2 pi, atau 2x sama dengan 180 tadi kan pi min 1/6 pi plus k kali 2 pi. Ini. Kita butuhnya adalah x saja, maka ini saya bagi 2. X sama dengan 1/12 pi plus k kali V, atau ini kita hitung dulu, 2x V dikurangi 1/6 pi kan berarti 5/6 pi plus k kali 2 pi. Kita bagi 2, berarti x saja 5/12 pi plus k kali V. Yang pertama, kalau k-nya 0, maka x-nya 1/12 pi. Kalau k-nya 1, berarti x-nya adalah 13/12 pi. 13/12 berarti kan lebih dari 1 pi. Padahal di sini batas atasnya cuma 1 pi. Yang kanan, kalau k-nya 0, maka x-nya 5/12 pi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah 1/12 pi, 5/12 pi. Ya. Sementara begitu dulu ya anak-anak. Nanti insya Allah Ibu akan kirimkan materi beserta contoh soal-soal yang lain. Nanti silahkan dipelajari sendiri. Kalau misalnya ada yang belum jelas, kalian bisa bertanya untuk jawab Ibu. Sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.